Jadi gimana tanggapan Anda yang rokok ini mengenai rokok itu bisa mengakibatkan kematian? Menurut saya itu narasi yang sangat apa ya, sangat tidak masuk akal karena merokok itu menurut opini saya tidak bakal membunuhmu atau membunuhku karena kakek saya aja udah umur 85 tahun merokok masih sehat-sehat aja kok. Malah kakek saya berhenti merokok sejak umur 87 langsung meninggal karena beliau pensiun dari merokok. Apakah rokok itu bisa dinilai atau di apa Ya, Bang. disalahgunakan narasinya jadi rokok itu bakal membunuh atau tidak baik untuk kesehatan bagi untuk paru-paru. Kan yang saya lihat dari poster-poster ikan rokok kan kenapa di atas itu suka ada kanker yang hitam, suka ada bibir yang roges gitu. Itu bohong, itu Bohong kebohongan dari publik. mana gitu kan, itu aksi nyata. Buktinya juga ada. Kamu membahas mengenai itu apa, tentang dampak dari efek merokok, kenapa masyarakat Indonesia masih banyak yang merokok, bahkan Indonesia Masih apa? termasuk banyak yang merokok, bahkan negara Indonesia termasuk negara yang masyarakatnya mayoritas masih dalam merokok. Masif, tanda Masih kutip masif itu apa? masih itu apa, aktif. Oke. Terus Malahan yang ya. menyebabkan penyakitnya parah itu Hmm. rata-rata perokok pasif daripada perokok. Itu saya sepakat dengan argumentasi Auto bahwasanya yang lebih membahayakan itu orang yang tidak merokok, yang orang yang menghisap rokoknya itu sendiri gitu. Misalnya ada teman saya perempuan ya, saya itu merokok di samping apa atau di sebelah hidup saya itu ada seorang teman perempuan yang tidak merokok, kan di situ otomatis menghisap lah asapnya. Nah itu yang akan membuatkan penyakit yang Bukan seperti dari itu. si perokoknya gitu. Bukan, itu pembohongan Nah, publik itu, jangan tapi dipercaya gimana kalau itu. nanti Anda 50 tahun yang akan datang, Anda dirawat dengan kondisi Anda itu kanker dengan stadium 9, gimana itu? Enggak, itu kok berbicara soal kanker atau takdir nanti sakit untuk kedepannya itu kan tidak ada yang tahu. Jadi nggak bisa disimpulkan bahwasannya nanti saya bakal sakit. Oh, baru saat orang kayak meninggal umur 100 tahun kan nggak ada yang tahu. Makanya kalau anda berbicara Apakah nanti kalau Anda misalkan di usia 50 tahun masih tetap akan merokok atau akan ya, berhenti? kalau lihat masa muda saya seperti ini yang masih merokok, ya saya akan merokok karena saya akan merokok sampai Sampai mati. dikuburkan. Kalian Sampai titik darah penghabisan. Karena terus lagi saudara. yang saya dengar dari pendapat kawan-kawan itu tidak masuk akal tentang rokok gitu kan. Kenapa? Yang jelas-jelas kan rokok itu kan pasti membahayakan kita. Yang pertama, kita Apa? itu bisa merasakan sesak nafas ketika kita kebanyakan rokok, apalagi rokok carcok dan coklat ya. Kata siapa? Buktinya ada Menurut teman saya, siapa itu teh? si Maman ada, dia udah 30 tahun merokok, langsung kanker paru-paru stadium 1. Nah, itu kan berarti bukti nyata bahwasanya rokok itu bisa mengakibatkan penyakit. Kalau Anda itu sepakat tidak dengan narasi saya tadi? Bahwasanya rokok itu bakal menimbulkan penyakit. Enggak, menurut saya tidak sepakat karena kalau tadi kita ambil dari contoh Si kasus Maman. si Maman itu mungkin merokoknya sambil tidur tiduran sambil terlentang di apa, di lantai yang dingin gitu. Dari mana ada kawan? Kan itu juga termasuk menyebabkan sebuah kanker paru-paru itu dari situ, Ya, dari tapi hawa yang tapi kan si Maman ini yang saya lihat nggak sampai kanker dong. Tidak ada dingin. kan tidak ada yang tahu. Emang Aduh. emang kamu trauma dengan si Maman? Enggak, dia kan cerita bahwasanya aku ngerokok itu dengan posisi duduk aja, dia dengan terlentang di Bahkan lantai. duduk sendiri bisa menyebabkan meninggal Kenapa itu? karena kalau kelamaan banyak apa duduk itu kan akan mengakibatkan pembuluh darah pecah. Pembuluh pecah. Iya, itu menurut dokter di Dokter, Amerika sana, siapa namanya? dokter Alexander Graham ya, dan Alexander ini apa, Cross.
Jadi Anda sepakat dengan narasi bahwasanya pendapat Anda itu merokok itu boleh-boleh saja gitu. Iya. Boleh dong. Boleh. Kalau Anda ngomong seperti itu tidak ada data gitu ya, berarti Anda salah. Data dari mana? Saya tidak memisahkan data. Saya bukti nyata, Bos. Buktinya mana? Cuma satu orang. Ini gambar cuman ini aja, gak perlu dirubah. Oh, jadi begitu. Ya wes lah. Nanti saya akan mencari sebuah analisis lagi mengenai rokok. Oke. Apalagi manusia-manusia yang ada di Indonesia yang dominan suka merokok gitu. Ketimbang dari orang-orang yang tidak merokok. Mungkin itu saja. Terima kasih pendapatnya. Saya tidak terima pendapat Anda. Dan berikut adalah contoh dari teori spiral keheningan atau teori spiral of silence, yang dimana teori spiral of silence itu pertama kali dicetuskan oleh Elisabeth Nolan-Newman. Beliau adalah seorang ilmuwan politik yang lahir di Jerman Berlin pada tanggal 19 Desember 1916 kalau tidak salah. Dan beliau juga adalah seorang tokoh perempuan yang pertama kali melakukan sebuah analisis terhadap kaum-kaum minoritas yang akan cenderung diam dan hening. Nah, di dalam video tersebut itu menggambarkan satu orang kaum minoritas dan juga dua orang kaum mayoritas yang sedang berdiskusi yang membahas tentang rokok itu berbahaya atau tidak. Nah, dari kaum minoritas ini berpendapat bahwasanya rokok itu berbahaya dikarenakan dengan kita menghisap sebuah asap rokok itu bakal menyebabkan kematian atau menyebabkan penyakit yang dinamakan kanker gitu loh. Lalu statement atau pendapat tersebut dipatahkan oleh kaum-kaum mayoritas yang akan cenderung bersuara atau yang akan cenderung terlihat ketika ia sedang berdiskusi di sebuah forum. Beliau mengatakan bahwasanya rokok itu tidak berbahaya. Kenapa? Karena dengan merokok kita bisa merasakan sebuah kenikmatan yang tidak semua orang bisa rasakan, katanya. Namun ya, sudut pandang saya mengenai statement dari kaum-kaum mayoritas itu sangat-sangatlah menyebabkan logical fallacy, yang dimana logical fallacy itu sesat dalam berpikir dan jelas-jelas gitu ya. Kalau kita menghisap asap rokok akan menjauhkan sebuah penyakit yang bernamakan kanker. Apalagi kalau kita merokoknya tidak berhenti-henti gitu. Maka dari itu saya cukupkan, kurang lebih seperti itu pendapat dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.